Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar satu cara mudah memperbaiki fungsi hati. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar satu cara mudah memperbaiki fungsi hati. Jadi judulnya gampang, istighfar, cuman dirodok gaya no didik itu ya. Zaman sekarang tuh yang penting kan gayanya dulu ya. Kalau misalnya pengajian, mari kita bahas istighfar. Wah harus tahu gitu. Tapi kalau saya rubah judulnya, mari kita akan bahas cara memperbaiki fungsi hati yang seringkali sudah gagal fungsi. Hati itu, begini loh ya. Kopi dulu. Iya toh ya. Kopi dulu, monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa di sini yang punya motor angkat tangan? Saya enggak punya motor, bertakdul. Siapa yang punya mobil angkat tangan? Ngaku, angkat tangan. Tuh Pak Samsul enggak angkat tangan tuh. Banyak yang enggak mau ngaku kok dapat nikmat gitu ya. Nok sengsara ngaku. Baleni, siapa yang punya motor angkat tangan? Tuh, alhamdulillah. Yang punya mobil angkat tangan? Ngaku, angkat tangannya kok tinggi, yang tinggi gitu loh ya. Yang belum punya mobil, belum punya motor, angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum punya motor, amin. Yang belum punya mobil, punya mobil. Yang belum punya mobil dan belum punya motor, bisa punya mobil, punya motor, manfaat dunia akhirah, bawa ke jannah, amin. Enggak repot, enggak pakai masalah, amin. Allahumma amin. Saya lihat nih mayoritas punya motor. Kalau jenengan pergi ke servis motor, biasanya yang rutin dilakukan itu bersihkan apa? Ganti oli, betul? Ganti oli. Jadi kalau olinya kotor, mesinnya bagus enggak? Walaupun motormu baru, kalau olinya enggak pernah diganti, hasilnya apa? Ya berbet, enggak enak, enggak iso melayu gitu ya. Rasanya nyendal. Kenapa? Karena olinya kok kotor. Jalan sekian puluh ribu, saatnya kalau di mobil ada oli matic, kalau matic tuh ya, oli maticnya harus diganti. Kalau enggak diganti, mobilnya enggak bisa lari dan jalannya agak nyendal. Nah, pertanyaan saya, mobil, motor tadi olinya diganti dan dibersihkan karena kalau kotor akhirnya mesinnya berkarat, kalau bahasa kasarnya begitu ya, mesinnya jadi kotor. Lah bagaimana kalau hati ini olinya reget? Hati ini kalau olinya kotor, hati ini kalau penuh kotoran, hati ini penuh karat. Lah baru motor saja karatan begitu, apalagi hati. Hati ini kalau berkarat, hati ini kalau kotor, maka fungsinya akan nyendat. Sebentar sadar, sebentar lupa, sebentar sadar, sebentar lupa. Gara-gara apa? Hatinya karaten. Hatinya berkarat. Nah gimana caranya biar karatnya itu bisa bersih, hilang karatnya, maka harus rajin diservis. Servis. Karena itu Allah Ta'ala sudah memberi kita alat untuk servis hati. Dikatakan bahwasannya penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah minta ampun alias istighfar. Hati itu berkarat dan yang bisa menghapus karat hati adalah zikir. Salah satu bentuk zikir yang mujarab untuk membersihkan hati adalah istighfar. Nah malam hari ini saya akan bahas istighfar singkat, padat, insya Allah manfaat. Satu ayat, satu hadis. Gak usah banyak-banyak ya.
Satu ayat, satu hadis. Jenengan kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini kan babnya sangat banyak. Ya, babnya sangat banyak. Yang menarik, bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin, itu kalau kita buka daftar isinya, ya ini saya buka daftar isi nih. Kalau kita buka daftar isi kitab Riyadhus Shalihin, itu bab, bentar, ini kitabnya kekandelan soalnya. Ya, nih. Bab terakhir itu tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga. Itu bab terakhir. Satu bab sebelum terakhir, itu yang dibahas amalannya namanya Babul Istighfar. Babul Istighfar. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu meletakkan bab istighfar itu satu bab sebelum penutup. Bab penutupnya masalah nikmat-nikmat surga. Jadi gambarannya semua bab-bab di depan tadi itu ujung solusinya adalah istighfar. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir usianya, di masa usianya itu sudah di angka 60, ya. Usia masuk dalam usia tua, meskipun Nabi kita enggak pernah tua. Nabi Muhammad SAW itu lebih muda dari orang yang paling muda. Karena rambutnya hitam, badannya kuat, akalnya paling hebat. Nah kalau kita ini yang muda, umur baru 25 tahun, naruh kunci lupa ada di mana. Kacamata dicari neng di, padahal dinggo. Pernah enggak ngalami seperti itu? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW memang usianya nambah, tapi enggak pernah tua. Nah di usia tua, ya usia tua, maksudnya usia yang menunjukkan kalau buat orang normal itu memang sudah tua. Untuk baginda Muhammad SAW diperintahkan sama Allah Ta'ala kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir, itu perintahnya apa? Suruh banyak istighfar. Disuruh banyak istighfar. Makanya kalau kita tambah umur, seharusnya istighfarnya juga nambah. Ini kalau di depan saya ini kan banyak anak-anak muda ya. Tapi kalau di atas itu banyak yang usianya jauh lebih tua dari antum semua. Di atas sana. Paham enggak yang di atas siapa? Ngomong gak popo. Jangan sungkan. Yang di atas siapa? Siapa yang di atas? Ayo yang di atas ngaku. Siapa yang di atas? Ya, rata-rata kan usianya lebih muda dari yang di bawah kan Bu? Lu ngaku. Ngakunya lebih muda. Seharusnya kalau tambah usia, istighfar kita nambah. Seharusnya begitu. Makanya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu ngasih amalan buat orang-orang tua, itu diantaranya sholawat sama istighfar.